sekolah satu tim, baik untuk voli maupun sepak bola. Ya. Jadi bukan gabungan dari sekolah-sekolah. Ya, itu kriterianya. Nah itu yang kami pakai sebagai bagian dari proses seleksi mungkin. Kalau seleksi secara khusus memang tidak ada, tapi kita coba memantau agar pemain-pemain itu tidak diambil dari tim-tim yang dari sekolah-sekolah lain atau mungkin klub-klub yang dibina secara khusus oleh kelompok tertentu. Itu tidak. Kita pertandingannya antara SMA dan SMK. Jadi membawa nama sekolah, ya jelas juga harus ada izin dari sekolahnya. Ya, karena kalau sekolahnya tidak izin, tidak bisa kita gunakan nama sekolahnya. Nah itu bagian dari proses seleksi. Sedang pendaftarannya kemarin. Untuk pendaftaran itu kita mekanismenya ada dua. Kebetulan ada kontribusi dari tim juga. Untuk sepak bola itu 1.500.000 kontribusinya. Ya, setiap kesebelasan bayar uang pendaftarannya. Lalu voli itu 800.000 per tim. Nah, untuk kontribusi ini atau pendaftaran ini bisa dikirim melalui bank dan juga dikonfirmasi pendaftarannya melalui online ke panitia. Bisa juga daftar langsung secara offline di Gedung Utama Barat di kantor Barek 2 maksud saya di bagian administrasi di bagian Barek 2 itu untuk pendaftarannya kemarin. Ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada hal unik atau berbeda dari turnamen Dies Natalis tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ya, ini seingat saya ya, yang saya ikuti, yang saya ingat persis itu tahun lalu kita menyelenggarakan 65 tahun Unika juga, dan ada pertandingan sepak bola dan juga voli putri. Yang unik ya mungkin unik sama sekali tidak, tapi dari segi peserta ada peningkatan dari jumlah tahun lalu. Kalau tahun lalu mungkin tidak sampai 30-an sekolah. Kalau tahun ini ada peningkatan jumlah dan juga ada beberapa sekolah baru yang memang baru terlibat di turnamen yang ke-66 tahun ini. Ya, kalau tahun lalu yang di luar Manggarai Raya hanya Regina Pacis. Kalau tahun ini ada SMK yang 1 Emere, ada SMAK Santo Fransiskus Bawaya juga. Ya, ada beberapa sekolah juga yang kemarin sempat dihubungi tapi kemudian sampai dengan TM itu tidak membayar karena kita nyatakan mundur diri sehingga tidak masuk dalam tim. Ya, jadi mungkin kalau soal momen-momen unik dan sebagainya, ya pertandingan ini baru jalan hari keempat, jadi cukup sulit untuk melihat di mana yang uniknya. Tapi paling tidak dari jumlah kepesertaan ada peningkatan, ada peningkatan dari tahun lalu. Baik Pak, untuk dilihat dari jadwalnya juga Pak, kira-kira kapan kegiatan ini akan dilaksanakan? Oke, ini sekarang sudah berlangsung dan nanti rencananya untuk pertandingan voli mungkin final itu sekitar tanggal 13-an. Tapi untuk sepak bola karena jumlah timnya cukup banyak, mereka harus dibagi dalam 8 grup. Dan sampai hari ini baru hari keempat ya, hari keempat. Nanti kemungkinan di jadwal pertandingan kita itu sampai pertandingan final itu ada kurang lebih sekitar tanggal 15 Mei 2025 itu finalnya. Karena ada 72 pertandingan untuk sepak bola. Ada 72 pertandingan, ya, 72 kali bermain, ya, sampai final itu. Sehingga kemungkinan waktunya nanti sampai hari Kamis atau hari apa tanggal 15 Mei 2025. Nah, setiap hari itu tim yang bertanding 5 tim. Jadi jadwalnya cukup padat ya. Nanti mungkin setelah masuk babak semifinal atau babak knockout nanti itu mungkin jumlah tim yang bertanding per hari itu tidak sampai 5 juga. Ya. Untuk babak grup yang 5 ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, siapa saja yang terlibat dalam kepanitiaan? Apakah ada kolaborasi dengan pihak luar kampus? Oke, untuk kepanitiaan ya sejauh informasi yang kami terima ya, karena kami juga panitia sebagai pelaksana, jadi yang membuat SK berdasarkan keputusan dari pimpinan universitas itu panitia tahun ini dilimpahkan ke Fakultas Ilmu Kesehatan. Namun kalau dilihat dari keanggotaan kepanitiaan itu yang ada di sana tidak hanya dosen-dosen atau mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Kita tetap mencoba untuk berkolaborasi dengan program studi dengan dosen-dosen lintas prodi. Ya, sebagai contoh misalnya kami di seksi olahraga itu ada dari teknik sipilnya, ada dari unsur kepegawaiannya, ada juga dari bahasa Inggris ya Pak Indra, dari bahasa Inggris ya. Ada juga Pak Yudi dari teknik sipil, ada Pak
Gary dari PGSD kalau saya tidak salah. Jadi benar panitianya sendiri itu dilimpahkan ke Fakultas Ilmu Kesehatan, tapi yang terlibat di dalamnya tidak hanya mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya. Kalau pihak luarnya tidak ada, pihak luar dalam arti di luar kampus ya, tidak ada. Ya. Iya, Pak. Dan apa tantangan terbesar dalam menyelenggarakan turnamen ini dan bagaimana panitia mengatasinya? Oke, tantangan yang terbesar mungkin di waktu ya, di waktu. Kemarin itu misalnya, pertama sekali waktu kita mengumumkan soal turnamen ini akan dilaksanakan dari tanggal 26 April sampai 15 Mei 2025, respon pertama dari sekolah itu soal benturan waktu, karena kita tahu di jenjang dasmen, pendidikan menengah, ya dasar dan menengah, itu ada perayaan 2 Mei. Ya, jadi 2 Mei memperingati Hari Dignas, dan rata-rata mereka ada upacara ataupun juga perlombaan-perlombaan di tingkat MKKS di sekolah-sekolah. Nah, karena itu membatasi sekolah untuk terlibat juga. Ya, itu tantangan awalnya. Tapi kemudian kita coba koordinasi dengan baik dengan sekolah-sekolah. Ya, puji Tuhan, sekolah yang terdaftar juga masih lumayan banyak. Dalam arti 36 sampai 34 tim. Itu memang voli agak sedikit berkurang, tidak terlalu banyak peminatnya, tapi bola kaki 34 tim itu sudah luar biasa. Ya, tantangan pertama itu waktu bertanding, itu waktu pelaksanaan turnamen. Lalu yang kedua, mungkin tantangan persiapan teknis. Untuk saya persiapan teknis hampir tidak ada tantangan yang berarti, karena kita disupport langsung dari yayasan khusus untuk pertandingan. Ya. Yang paling kita harus siap tenaga, waktu untuk bekerja, mempersiapkan lapangan dan sebagainya. Tapi sejauh ini sudah beres dan aman. Mungkin yang kita tidak tahu ke depannya, yang paling menantang itu nanti cuaca. Ya, dengan jadwal padatnya turnamen atau pertandingan ini, kalau hujan itu lapangan kita itu tidak ada jedanya. Ya. Jadi jedanya nanti hanya tanggal 8 istirahat, tidak ada pertandingan. Nah, ini kalau kondisi pertandingan dilaksanakan pada saat hujan, yang ini pasti akan membuat lapangan itu akan sedikit tidak dalam kondisi yang bagus. Mungkin tantangan cuaca itu yang coba kita berpikir benar-benar ya, menjadi satu tantangan yang di luar kemampuan kita juga untuk mengendalikannya. Ya, tapi kita berharap mudah-mudahan sampai dengan hari final nanti cuaca akan kondusif sebagaimana 4 hari yang sudah berjalan ini. Itu saja mungkin tantangan. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah turnamen ini terbuka untuk umum atau hanya internal kampus saja? Kalau dari peserta tadi jelas ya terbuka untuk umum, dalam arti umum di sini maksudnya melibatkan SMA, SMK di luar kampus jelas ya. Tapi kalau istilah umum dalam pertandingan sepak bola itu kan ada klub misalnya. Jadi kita tidak terima klub, ya, tidak terima klub, tapi terima tim kesebelasan dari SMA, SMK. Ya, itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa bentuk dukungan dari pihak kampus terhadap kegiatan ini? Oke, kalau dukungan kampus benar nyata ya. Artinya pertama sekali kami dari seksi olahraga tuh bangga sekali untuk tahun ini, karena tahun ini untuk pertandingan, mungkin juga menyinggung pertanyaan keberapa tadi soal ciri khas itu ya, keunikan tadi. Karena tahun lalu kita live streamingnya hanya di babak knockout, tapi tahun ini baik pertandingan voli maupun sepak bola itu disiarkan secara langsung melalui 2 channel YouTube Unika, ya, yaitu Unika TV untuk sepak bola dan Unika Santo Paulus untuk voli putri. Ya, itu disiarkan dari pertandingan pertama sampai dengan yang terakhir nanti. Jadi itu juga salah satu keunikan, dan dalam hal ini juga sebagai bentuk dukungan dari lembaga. Lalu yang kedua, lembaga juga dalam hal ini melalui Yayasan Santo Paulus memberikan dukungan yang luar biasa soal dana, ya, soal dana. Ya. Dana itu murni untuk turnamen ini, dananya dari Yayasan Santo Paulus. Ya, untuk dana itu memang dari dana operasional sampai dengan uang juara dan sebagainya itu dari Yayasan Santo Paulus. Ya, ada kontribusi tim sebagaimana yang tadi saya sebutkan uang pendaftaran tadi, ya. Tapi dana satu-satunya itu bersumber dari Yayasan Santo Paulus Ruteng. Ya, gitu. Dan untuk pertanyaan terakhir Pak, apa makna Disnatalis ke-66 bagi Civitas Akademika Unika Santo Paulus Ruteng secara keseluruhan? Ya, mungkin kalau ditanya manfaat apa makna perayaan Disnatalis untuk Civitas Akademika, ya masing-masing kita bisa menarik apa sih makna bagi saya dari
perayaan Dies Natalis ini. Tapi dari kami panitia, kami mengharapkan bahwa perayaan Dies Natalis ini adalah sebuah perayaan keluarga, pesta kegembiraan. Di sini menjadi momen di mana kita saling mengenal, saling mempererat hubungan kekeluargaan sebagai sebuah lembaga. Ya. Lalu yang kedua juga ya dengan pihak-pihak lain tadi, mitra-mitra kita membangun keakraban. Ya kalau ditanya manfaat bagi secara pribadi ya pasti masing-masing kita bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda. Itu manfaatnya. Tapi momen Dies Natalis, momen ulang tahun dan sebagainya itu adalah suatu momen untuk kita jeda sedikit dari rutinitas kita, lalu kemudian kita coba untuk merefleksi apa yang sudah bagus dan kemudian apa yang perlu kita perbaiki bersama ke depannya. Itu kalau ditanya pendapat saya ya tentang manfaat atau pesan dari Dies Natalis ini. Ya satu momen refleksi lah untuk kita berbenah supaya lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Baik Pak, sekian pertanyaan wawancara dari kami untuk Bapak siang ini. Dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak sudah meluangkan waktu dan membantu kami juga dalam untuk kami, dan itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, ya. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih. Semoga sukses dalam belajarnya. Ya, itu saja yang bisa saya informasikan. Tapi kalau nanti masih mau mengkonfirmasi dan sebagainya, saya pikir ini off record.